Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam yang diampu oleh dosen tercinta kami, Dr. Zulfa Ismawati MPD, yang beranggotakan saya, Ulya Milatillah, dan teman saya, Noviani Puspitasari, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemikiran dan Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Arab pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab dikenal dengan bangsa jahiliyah. Dahulu, bangsa Arab seringkali melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup, minum khamr, menyembah berhala, dan lain-lain. Zaman jahiliyah sendiri identik dengan masa yang buruk, pertumpahan, bahkan perbuatan keji yang tidak bisa diterima oleh akal. Kondisi sosial mereka pun sangatlah buruk, terutama antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa. Kaum bangsawan sendiri selalu mendapatkan dukungan karena mereka memiliki otoritas tinggi dan pendapat mereka wajib didengar oleh rakyatnya. Sedangkan untuk masyarakat biasa sendiri, mereka selalu mengalami kekerasan, mengalami tindasan dari kaum bangsawan. Bisa dikatakan kehidupan pada zaman jahiliyah tidak dapat diterima oleh akal sehat. Gaya hidup yang hancur, pelacuran di mana-mana, dan kondisi hina selalu dirasakan oleh kaum perempuan. Pada zaman tersebut, bangsa Arab sendiri bukan menyembah apa yang seharusnya mereka sembah, karena mereka belum mengenal tentang Islam, tapi mereka menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka sendiri. Berhala adalah sesembahan masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Berhala yang mereka sembah pasti akan dibawa. Di kehidupan penuh kesesatan itu, ahli filsafat pun tidak ada. Oleh karena itu, kegiatan ilmiah di kalangan masyarakat Arab sangatlah tidak maju, dengan kata lain tidaklah berkembang sama sekali. Namun sebagaimana yang dilansir dari berbagai sumber, ada ahli syair dan ahli hikmah. Ajaran yang diperintahkan pun mendorong untuk menjauhi perbuatan tercela, hina, dan menjauhi keburukan, dan memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Bangsa Arab pra-Islam pada zaman itu dikenal jauh dari peradaban, bahkan bisa dikatakan jauh dari kata manusiawi. Peperangan terjadi di mana-mana, mabuk, berzina, dan lain-lain. Bahkan pertumpahan darah pun, peperangan antara saudara sampai terjadi, peperangan pun sudah terbiasa terjadi. Sehingga masyarakatnya dikenal dengan sebutan jahiliyah. Masyarakat Arab pra-Islam bukan berarti mereka tidak tahu menulis, akan tetapi mereka lebih merasa terhormat jika menghafal secara lisan sebuah peristiwa. Masyarakat Arab pra-Islam mempertontonkan kelebihannya di bidang sastra dalam syair-syair yang diperlombakan. Hingga pada akhirnya Islam datang menyapa bangsa Arab jahiliyah. Kemudian perbuatan jahiliyah itu lama-kelamaan memudar, berganti dengan perbuatan-perbuatan yang islami. Dan hal itu membuat perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya. Bangsa Arab perlahan meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka. Kemudian mereka perlahan mempercayai bahwa Allah lah Sang Maha Pencipta, pemilik dunia ini. Selanjutnya, Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pastinya teman-teman sudah tahu mengenai sejarah kehidupan Nabi Muhammad mulai dari dalam kandungan sampai beliau beranjak dewasa. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad selama 1 bulan mulai mengasingkan diri ke Gua Hiro untuk merenungi alam beserta penciptanya.
Bahkan istrinya sendiri, Khadijah binti Khuwailid, sangat mendukung perbuatan yang selama ini Rasulullah lakukan. Bahkan Khadijah binti Khuwailid selalu membawakan bekal agar dibawa Nabi ke Gua Hira. Dan akhirnya selama 1 tahun itu Rasulullah selalu mengasingkan diri ke Gua Hira sampai pada umur 40 tahun Malaikat Jibril datang kepada beliau dengan membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut turun pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Secara tidak langsung, mulai dari situlah Nabi Muhammad dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad menceritakan peristiwa itu kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid. Kemudian mereka berdua mendatangi seorang pendeta yang bernama Waraqah binti Naufal. Setelah Nabi menceritakan peristiwa tersebut, Waraqah binti Naufal berkata, "Inilah malaikat yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelummu." Setelah wahyu pertama datang, terputuslah wahyu tersebut kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun, datanglah Jibril dengan membawa wahyu kedua yang berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan agama Islam. Misi Nabi sebagai pembawa wahyu dari Allah mencakup duniawi dan akhirat. Artinya, Rasulullah bertugas menata masyarakat Arab dari sisi moral dan merubah kondisi masyarakat Arab ketika itu. Dengan kata lain, Rasulullah membawa doktrin teologis dan doktrin teologis politis. Doktrin teologis adalah doktrin yang menekankan moralitas dalam mempersatukan ideal moral manusia dengan ideal moral Allah tanpa harus melakukan perubahan secara sosial politik. Adapun doktrin teologis politis adalah doktrin yang menekankan moralitas serta melakukan perubahan pada sosial politik. Dengan misi di atas, maka sosok Nabi Muhammad disebut sebagai nabi, juga disebut sebagai negarawan, di mana Rasul pembawa ajaran Allah serta negarawan yang memimpin umatnya. Nabi Muhammad bertugas memimpin umat Islam supaya bisa sukses di dunia maupun di akhirat kelak. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa bangsa Arab yang semula bangsa yang terbelakang, bodoh, tidak beradab, tidak dikenal oleh bangsa lain menjadi bangsa yang lebih maju. Beliau dengan cepat bergerak membina suatu kebudayaan, mengembangkan dunia, serta membina suatu peradaban yang sangat penting artinya bagi manusia hingga sekarang. Peradaban Islam pada zaman Nabi Muhammad membawa gemilang bagi bangsa Arab. Islam pada zaman Nabi Muhammad memiliki 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah dan periode Madinah akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah, yang mana dalam surat Al-Muttazir ayat 1-7 sudah dijelaskan bahwa dimulailah Rasulullah melaksanakan risalah yang diperintahkan Allah dengan tahapan-tahapan dakwah yang dijalankan Rasulullah pada masa periode Mekah dengan beberapa tahapan. Di antaranya 1, dakwah secara sirriyah atau bersembunyi-bersembunyi, yang mana dalam permulaan dakwah ini keislaman secara diam-diam Nabi memulai dakwahnya dan mengenal beliau untuk mengajak orang-orang terdekat yang ia kenal
Di antara merekanya terdapat Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, dan Zaid bin Harisah, bekas budak Nabi, dan Abu Bakar Siddiq. Dan nama terakhir adalah sahabat dekat Nabi pada masa berdagang yang sebagai jujur dan ahli nasab terkemuka yang giat dalam bidang dakwah, masuk Islam lantaran dirinya Utsman bin Affan, Zubair bin Ubaidillah, golongan pertama yang masuk Islam adalah beberapa tokoh Quraisy laki-laki dan perempuan, dan sejumlah maula atau bekas budak dan beberapa perempuan. Beberapa sahabat yang pertama masuk Islam menjadikan semakin hari banyak jumlah orang ikut masuk dalam memeluk agama. Walau yang masuk juga ada kalangan orang kaya, tapi mayoritas kebanyakan mereka adalah orang-orang yang miskin, rakyat lemah, dan jelata, yang perjalanannya dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung selama 3 tahun. Dalam jangka waktu itu terbentuk sekelompok orang-orang dalam yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya. 2. Dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah. Dakwah Nabi secara terang-terangan ini didasari wahyu yang turun dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana artinya, dan berilah peringatan wahai Rasul kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat agar mereka tidak menyekutukan Allah, dan ajaklah mereka ke jalan yang benar. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Namun sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasul. Setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu, pada suatu hari yang berdiri di atas Syafa, lalu berseru, "Wahai semua orang, berkumpullah memenuhi seruan mulia dan ajaklah mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah." Dakwah agama ini mulai dilancarkan Nabi secara terbuka dan terang-terangan di setiap anggota dan di setiap tempat di Mekah, yang mana menandai mulainya tahap baru dakwah Islam, yaitu tahap penyiksaan, pengkhianatan, dan pencerlaan oleh kaum musyrik terhadap orang Islam dan juga Nabi. Ajakan secara terang-terangan ini dimulai sejak awal tahun keempat dari kenabian sampai akhir tahun ke-10. Orang-orang pemuka Quraisy dan orang-orang musyrik lainnya yang merasa terancam dalam kekuasaannya, sehingga bertambahnya penduduk Mekah yang memeluk Islam, di mana di sisi itu Nabi dan para pengikutnya semakin menancapkan perilaku yang simpati dan memiliki kepercayaan diri yang besar dengan berakhlak mulia, menjadikan dorongan semakin bertambah banyak pengikutnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode
Madinah. Hijrah Rasulullah dan umat Islam ke Madinah tidaklah terwujud begitu saja, yang mana kondisi yang mendukung terjadinya hijrah tersebut, yaitu Bai'at Aqobah pertama dan kedua. Maksudnya, penduduk Yastrib mengandung Rasulullah datang ke negerinya adalah guna mendamaikan pertikaian antara suku yang tidak kunjung berhenti. Dengan adanya Rasulullah SAW diharapkan pertikaian itu dapat berhenti. Peta demografis Madinah sebagai berikut: 1. Kaum muslim yang terdiri dari muhajirin dan ansar. 2. Anggota suku Raus dan Khosraj yang masih menganut paganisme. Yang 3. Anggota suku Aus dan Khosraj yang masih berada pada tingkat nominal muslim, bahkan secara rahasia memusuhi Nabi Rasulullah SAW. 4. Orang-orang Yahudi yang terbagi dalam 3 suku, yaitu Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraisyah. Munculnya awal dari kenegaraan Islam di Madinah saat itu dengan mendirikannya Rasulullah dengan beberapa asas yang penting untuk daulah Islamiyah. Pada saat asas-asas yang dilaksanakan Rasulullah pada periode Madinah, dengan asas pembangunan masjid, persaudaraan antara muslimin secara umum dari muhajirin, asyar. Secara khusus, asas ketiga penulisan dustur atau undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah sebagai peraturan kehidupan umat Islam atau umat muslim. Di antara mereka memperjelas keterikatan mereka terhadap orang Yahudi secara khusus. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf ada kurang lebihnya tutur kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.